Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas materi matematika peminatan kelas 10 SMA tentang eksponensial di PR buku interaktif matematika penerbit Intan Pariwara. Silakan dibuka untuk uji kompetensi 1 halaman 5 sampai 6. Nomor 1, jika nilai X adalah 3 dan Y adalah 9, hasil dari perhitungan berikut ini adalah, kita tulis ulang ya soalnya, kemudian kita menggunakan sifat berikut ini. Jika ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka kita bisa ubah menjadi A pangkat M dikurangi dengan N. Jadi kalau basisnya sama, operasi hitungnya pembagian, maka bisa kita ubah menjadi operasi pengurangan pangkatnya. Nah, yang saya maksud adalah ini ya. X pangkat 2 dibagi dengan X pangkat negatif 3, berarti pangkatnya bisa kita gabungkan dengan cara dikurangi, yaitu X pangkat 2 dikurangi dengan negatif 3. Begitu juga dengan Y ya. Y pangkat negatif 2 dibagi Y pangkat 1, kita tulis Y pangkat negatif 2 dikurangi 1, sesuai dengan sifat ini ya. Kemudian kita rapikan, negatif ketemu negatif positif, berarti 2 ditambah 3 hasilnya 5 untuk pangkatnya X. Kemudian negatif 2 dikurangi 1 berarti negatif 3 untuk pangkatnya Y. Selanjutnya, ada sifat lain, A pangkat negatif N bisa kita ubah menjadi 1 per A pangkat N. Atau kalau pangkatnya negatif bisa kita ubah menjadi positif asalkan posisinya berada di bawah tanda per. Berarti untuk Y pangkat negatif 3 ini bisa kita ubah posisinya berada di bawah tanda per sesuai dengan sifat ini ya. X-nya di sini diganti 3, Y-nya diganti 9. Berarti 3 pangkat 5 dibagi dengan 9 pangkat 3. Kita manual saja nggak apa-apa ya. Kita uraikan, 3-nya ada 5 kali, kemudian yang bawah 9-nya ada 3 kali. Kemudian 3 kali 3 adalah 9, bisa kita coret ya dengan 9 yang bawah. Kemudian 3 kali 3 9, bisa kita coret dengan 9 yang bawah. Kemudian 3 dengan 9 kita sederhanakan dengan cara dibagi 3, berarti di sini 1, di sini adalah 3. Sehingga hasil akhirnya adalah 1 per 3. Jawabannya A. Nomor 2. Bilangan 64, 27, 16 ini kita ubah menjadi bilangan berpangkat ya. 64 ini saya ubah menjadi 4 pangkat 3 atau boleh menjadi 2 pangkat 6, sama saja ya. Kemudian pangkat di luar ada 2 per 3. Dikurangi dengan 27 kita ubah menjadi 3 pangkat 3. Kemudian di luar ada pangkat 1 per 3. Kemudian ditambah dengan 16 kita ubah menjadi 2 pangkat 4. Kemudian di luar dikalikan dengan pangkat 3 per 4. Bentuk seperti ini itu artinya pangkatnya boleh dikali. Jadi 3-nya bisa kita coret, kemudian yang tersisa adalah 4 pangkat 2. Kemudian yang ini 3-nya juga bisa kita coret, yang tersisa 3 pangkat 1 atau 3. Kemudian 4-nya bisa kita coret, yang tersisa adalah 2 pangkat 3. Operasi hitungnya tetap ya. 4 pangkat 2 itu 16, dikurangi 3, ditambah 2 pangkat 3 itu 8. 16 dikurangi 3 itu 13, ditambah 8 berarti 21. Jawabannya B. Nomor 3, bentuk pangkat positif dari perhitungan berikut ini adalah, kita tulis ulang ya soalnya, kemudian kita tetap menggunakan sifat yang tadi, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi kalau basisnya sama, kemudian dibagi, maka pangkatnya boleh kita kurangi. Kita selesaikan dulu bilangannya, 24 dibagi 8 hasilnya 3, kemudian A pangkat 3 dibagi dengan A pangkat negatif 2 berubah menjadi A pangkat 3 dikurangi dengan negatif 2 sesuai dengan sifat ini ya. Kemudian B pangkat negatif 2 dibagi dengan B pangkat 1 berubah menjadi B pangkat negatif 2 dikurangi 1. Kemudian C pangkat 5 dibagi C pangkat 3 berarti berubah menjadi C pangkat 5 dikurangi 3. Kita rapikan dulu, 3-nya kita tulis ulang, kemudian negatif ketemu negatif positif. Untuk pangkatnya A kita perhatikan, 3 ditambah 2 berarti 5 untuk pangkatnya A. Kemudian untuk pangkatnya B, negatif 2 dikurangi 1 berarti negatif 3 untuk pangkatnya B. Kemudian untuk pangkatnya C, 5 dikurangi 3 berarti 2 untuk pangkatnya C. Selanjutnya kita menggunakan sifat, jika ada basis dipangkatkan dengan bilangan negatif, berarti kita bisa ubah menjadi pangkatnya positif asalkan posisinya berada di bawah. Berarti yang saya bicarakan di sini adalah B pangkat negatif 3 bisa kita ubah berada di bawah posisinya ya, sesuai dengan sifat ini. Jadi hasil akhir yang kita dapatkan adalah 3 kali A pangkat 5 kali C pangkat 2 dibagi dengan B pangkat 3. Jawaban yang sesuai adalah poin E.
Lanjut nomor 4. Bentuk sederhana dari perhitungan berikut ini adalah kita tulis ulang, kemudian sifat yang kita gunakan adalah sifat yang tadi ya, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi pangkatnya berubah menjadi pengurangan asalkan basisnya sama-sama A. Kita lihat di sini basisnya sudah sama, berarti pangkatnya bisa kita kurangi menjadi A pangkat 2 dikurangi 5. Kemudian di sini sama-sama B basisnya, berarti pangkatnya bisa kita kurangi, negatif 2 dikurangi negatif 3. Kemudian di sini basisnya sama-sama C, berarti pangkatnya bisa kita kurangi, C pangkat negatif 1 dikurangi 4. Jangan lupa, di luar masih ada pangkat 3. Kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. 2 dikurangi 5 berarti menjadi negatif 3 untuk pangkatnya A. Kemudian untuk pangkatnya B, tanda pengurangan dengan tanda negatif pada bilangan berubah menjadi positif ya. Negatif 2 ditambah 3 berarti menjadi 1 untuk pangkatnya B. Kemudian negatif 1 dikurangi 4 berarti negatif 5 untuk pangkatnya C. Jangan lupa yang di luar masih ada pangkat 3. Selanjutnya kita menggunakan sifat yang berwarna biru. A pangkat M dipangkatkan N ya, atau pangkatnya double, maka pangkatnya boleh kita kalikan. Nah, berarti di sini 3 kita kalikan dengan negatif 3 berubah menjadi A pangkat negatif 9. Kemudian 3 dikali dengan 1 berarti B-nya berubah menjadi B pangkat 3. Kemudian yang terakhir juga untuk C-nya ya, negatif 5 dikalikan 3 berarti negatif 15. Kemudian sifat yang terakhir yang kita gunakan adalah A pangkat negatif N berubah menjadi 1 per A pangkat N. Atau kalau yang negatif pangkatnya berubah menjadi positif asalkan berada di bawah tanda per. Berarti yang saya bicarakan di sini adalah A pangkat negatif 9 dan C pangkat negatif 15. Berarti keduanya kalau kita ubah menjadi pangkat positif, posisinya berada di bawah tanda per. Sehingga menjadi B pangkat 3 dibagi dengan A pangkat 9, kemudian C pangkat 15. Awalnya negatif berubah menjadi positif asalkan berada di bawah tanda per. Jawaban yang sesuai adalah poin A. Nomor 5. Bentuk sederhana dari perhitungan berikut ini adalah kita tulis ulang, kita gunakan sifat yang sama. Pangkatnya bisa kita kurangi ya. Di sini basisnya sudah sama-sama P, berarti berubah menjadi P pangkat 2 dikurangi 4. Basisnya sama-sama Q, berarti Q pangkat negatif 3 dikurangi negatif 4. Kemudian di sini basisnya sama-sama R, berarti kita kurangi ya. R pangkat negatif 1 dikurangi 2. Jangan lupa di luar masih ada pangkat negatif 2. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung ya. 2 dikurangi 4 berarti negatif 2 untuk pangkatnya P. Negatif ketemu negatif positif. Negatif 3 ditambah 4 berarti Q-nya menjadi pangkat 1. Kemudian untuk R ya, negatif 1 dikurangi 2 berarti negatif 3 untuk pangkatnya R. Selanjutnya pangkat negatif 2 kita tulis ulang. Dan kita gunakan sifat A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya boleh kita kalikan kalau ketemu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi ya. Biasanya di sini ada tanda kurungnya seperti ini. Jadi negatif 2 ini kita kalikan dengan negatif 2 berarti menjadi P pangkat 4. 1 dikali negatif 2 berarti Q-nya pangkat negatif 2. Kemudian untuk R, negatif 3 dikali negatif 2 berarti R pangkat 6. Selanjutnya kita menggunakan sifat yang ketiga yang berwarna hijau. Pangkat bilangan negatif berubah menjadi positif asalkan berada di bawah tanda per. Yang saya bicarakan di sini adalah poin Q. Karena Q-nya pangkat negatif berarti bisa kita ubah menjadi positif asalkan berada di bawah tanda per. Ini sudah berubah ya, mengikuti sifat yang berwarna hijau. Jadi jawaban yang sesuai adalah poin C. Nomor 6. Hasil perhitungan berikut ini adalah kita tulis ulang ya. Kemudian kita menggunakan sifat yang berwarna biru ini. Jadi kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya boleh kita kalikan. Dalam hal ini negatif 2 kita kalikan ya ke atas dan ke bawah. Jadi dikalikan dengan negatif 1 berarti menjadi X pangkat 2. Kemudian negatif 2 dikalikan negatif 2 berarti Y pangkat 4. Yang bawah juga demikian ya. Y pangkat negatif 3 dikali negatif 2 berarti Y pangkat 6. Z pangkat 2 dikali negatif 2 berarti Z pangkat negatif 4. Kemudian yang pangkatnya 3. Nah ini juga kita kalikan satu persatu ya. X pangkat 2 dipangkatkan 3 berarti kita ubah menjadi perkalian ya. 2 kali 3 jadinya 6. Kemudian untuk Z ya, negatif 3 kali 3 berarti negatif 9. Kemudian untuk yang bawah, negatif 1 kali 3 berarti negatif 3. Kemudian 2 kali 3 untuk Y berarti Y-nya pangkat 6. Untuk Z sekarang, negatif 2 kali 3 berarti negatif 6.
Selanjutnya, kita bisa menggunakan sifat yang kedua, yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah dengan N. Jadi kalau seandainya ada basis yang sama untuk bilangan berpangkat, kemudian dikali, maka pangkatnya boleh kita gabungkan menjadi operasi hitung penjumlahan. Kemudian selanjutnya, sifat yang kita gunakan pembagian bilangan berpangkat dengan basis yang sama, maka operasi hitungnya pengurangan. Jadi kalau dikali berubah menjadi penjumlahan, kalau dibagi berubah menjadi pengurangan. Berarti kita gabungkan ya. Kita fokus ke X terlebih dahulu. X pangkat 2 dikali X pangkat 6 berarti ditambah ya. Kemudian dikurangi dengan X pangkat negatif 3. Sehingga bisa kita tulis X pangkat 2 ditambah 6 dikurangi dengan negatif 3. Jadi gabungan antara sifat yang kedua dengan yang ketiga. Selanjutnya untuk Y. Y pangkat 4 dibagi Y pangkat 6 dibagi Y pangkat 6. Berarti kita tulis Y pangkat 4 dikurangi 6 dikurangi dengan 6. Selanjutnya untuk Z. Z pangkat negatif 9 dibagi Z pangkat negatif 4 dibagi Z pangkat negatif 6. Berarti bisa kita tulis Z pangkat negatif 9 dikurangi dengan negatif 4 dikurangi dengan negatif 6 sesuai dengan sifat yang ketiga ini ya. Jadi Anda harus memahami konsep dari sifat-sifat pada eksponensial. Kemudian kita rapikan untuk pangkatnya X terlebih dahulu. Negatif ketemu negatif berarti positif. 2 ditambah 6 ditambah 3 hasilnya adalah 11. Selanjutnya untuk pangkatnya Y, 4 dikurangi 6 negatif 2, dikurangi 6 berarti negatif 8. Kemudian untuk pangkatnya Z, ini berubah menjadi positif, ini berubah menjadi positif ya. Negatif 9 ditambah 4 ditambah 6, hasilnya adalah positif 1 untuk pangkatnya Z. Sifat yang terakhir yang kita gunakan adalah jika ada bilangan berpangkat dengan bilangan negatif, maka bisa kita ubah menjadi positif asalkan berada di bawah tanda per. Yang saya bicarakan adalah Y pangkat negatif 8 bisa kita ubah menjadi pangkat positif asalkan Y-nya berada di bawah tanda per. Berarti hasil akhirnya adalah X pangkat 11 dikali Z dibagi dengan Y pangkat 8. Jawaban yang sesuai adalah poin E. Nomor 7, bentuk perhitungan berikut ini dapat disederhanakan menjadi, kita tulis ulang soalnya, kita tahu ada sifat A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per A. Yang saya bicarakan di sini adalah B pangkat negatif 1, A pangkat negatif 1, A pangkat negatif 1, dan B pangkat negatif 1. Berarti untuk yang atas, karena B pangkat negatif 1, berarti berubah menjadi 1 per B. Karena di sini ada A, berarti bisa kita tulis A per B. Selanjutnya, yang pangkat negatif 1 adalah A, berarti posisinya A di bawah, B-nya di atas, sehingga kita tulis B per A. Kemudian yang bawah, A pangkat negatif 1 berubah menjadi 1 per A, kemudian B pangkat negatif 1 berubah menjadi 1 per B. Selanjutnya kita samakan ya, dengan cara dikalikan penyebutnya. Berarti penyebutnya menjadi AB, kemudian yang atas kita kalikan silang ya. A kali A adalah A kuadrat, kemudian B kali B berarti B kuadrat, operasi hitungnya tetap pengurangan. Kemudian yang bawah kita samakan dengan penyebut AB juga, ini kita kalikan ya. Maka ini kita kalikan silang, 1 kali B berarti tetap B, kemudian A kali 1 tetap A. Karena di sini pembaginya sama-sama AB, berarti boleh kita coret ya. Sehingga tersisa A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2 dibagi dengan A plus B. Ini boleh ditukar ya. B plus A sama dengan A plus B. Selanjutnya kita faktorkan yang atas ini menjadi perkalian antara A plus B kali A min B. Kemudian yang bawah kita tulis ulang A plus B. Karena di sini sama-sama A plus B berarti bisa kita bagi dengan cara dicoret boleh ya. Sehingga yang tersisa hanya A kurangi B. Jawaban yang benar di antara kelima poin ini adalah poin B. Nomor 8, bentuk sederhana dari perhitungan berikut ini adalah, kita tulis ulang, sifat yang kita gunakan sama ya. A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per A. Berarti X pangkat negatif 1 berubah menjadi 1 per X dikurangi 1 per Y dibagi dengan 1 per X ditambah dengan 1 per Y. Selanjutnya penyebutnya kita samakan dengan cara dikali ya. Berarti menjadi XY. Kemudian ini kita kalikan silang. 1 kali Y berarti Y dikurangi dengan X kali 1 berarti X. Kemudian yang bawah juga sama, kita samakan penyebutnya dengan cara dikali, berarti XY.
Y-nya kita kalikan ke atas berarti Y, kemudian X-nya kita kalikan ke atas berarti X. Karena sama-sama X, Y berarti boleh kita coret, sehingga yang tersisa adalah Y dikurangi X dibagi dengan Y plus X. Dari kelima jawaban yang ada ini, jawaban yang benar adalah poin D. Nomor 9. Bentuk sederhana dari perhitungan berikut ini adalah sifat yang kita gunakan sama, A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per A. Berarti yang atas berubah menjadi 1 per X ditambah dengan 1 per Y. Kemudian yang bawah perhatikan ya, Y-nya pangkat negatif 1 berarti jadi 1 per Y. Karena di sini dikalikan X berarti jadinya X per Y. Kemudian yang ini Y per X. Jadi yang pangkatnya negatif berubah menjadi positif asalkan posisinya berada di bawah. Selanjutnya kita samakan penyebutnya dengan cara dikali ya. Berarti yang atas menjadi XY. Ini kita kalikan ya dengan 1 berarti Y ditambah X kali 1 tetap X. Yang bawah juga sama. Kita samakan menjadi XY penyebutnya. Ini kita kalikan ya. X kali X berarti X kuadrat. Kemudian dikurangi dengan Y kali Y berarti Y kuadrat. Karena pembaginya sama-sama dengan XY berarti boleh kita coret ya. Selanjutnya yang tersisa hanya Y plus X atau boleh kita tulis X plus Y sama saja. Dibagi dengan X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Nah bagian yang bawah ini kita faktorkan menjadi X plus Y kali X kurangi Y. Selanjutnya X plus Y bisa kita coret di sini 1. Jawaban hasilnya adalah 1 per X kurangi Y. Di antara kelima jawaban yang ada ini, jawaban yang benar adalah poin D. Selanjutnya nomor 10. Hasil dari perhitungan berikut ini adalah, kita tulis ulang ya. Kemudian sifat yang kita gunakan, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N berubah menjadi A pangkat M dikurangi N. Atau sebaliknya ya. Jadi kalau A pangkat M dikurangi N berubah menjadi pembagian. Nah yang saya bicarakan ini ya, A pangkat X kurangi Y dengan A pangkat Y dikurangi X sesuai dengan sifat ini ya. Jadi bisa kita ubah menjadi pembagian. Berarti yang atas tetap 1 dibagi dengan 1 ditambah A pangkat X dibagi dengan A pangkat Y. Kemudian ini juga sama. 1 dibagi dengan 1 ditambah A pangkat Y dibagi dengan A pangkat X. Mengikuti sifat ini ya. Kemudian yang bawah kita samakan menjadi penyebut A pangkat Y. Karena di sini per 1, ini juga per 1. Berarti kita ubah menjadi A pangkat Y ya. Sehingga 1 ini berubah menjadi A pangkat Y ditambah dengan A pangkat X. Yang ini juga sama, kita ubah penyebutnya menjadi A pangkat X. Sehingga 1 ini berubah menjadi A pangkat X ditambah dengan A pangkat Y. Kita ingat ya bahwa 1 per 2 per 3 itu boleh ditulis menjadi 3 per 2. Sehingga konsep itu kita gunakan untuk mengubah bentuk ini. Sehingga A pangkat Y-nya berada di atas. Kemudian yang di bawah A pangkat Y ditambah dengan A pangkat X. Jadi mengikuti ilustrasi berikut ini ya. Kemudian ini juga sama, A pangkat X-nya naik ke atas. Kemudian dibagi dengan A pangkat Y ditambah dengan A pangkat X. Karena penyebutnya ini sudah sama, maka pembilangnya bisa kita satukan. A pangkat Y ditambah dengan A pangkat X. Kemudian penyebutnya kita tulis satu saja, A pangkat Y ditambah dengan A pangkat X. Karena yang atas dengan yang bawah sudah sama persis, berarti kalau kita bagi hasilnya 1. Jawabannya C. Baik teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan untuk uji kompetensi 1. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Terus dukung channel ini agar bisa berkembang lebih baik dan memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk pembelajaran matematika dengan cara like, share, dan subscribe ya. Kami ucapkan terima kasih banyak. Kita ketemu insya Allah pada pembahasan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.